warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang anggaran produksi. Yang pertama, saya Emma Arfiantaya, NIM 124011830072 akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Sebelum tahu apa itu anggaran produksi, kita juga harus tahu arti produk. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran, karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan suatu produk juga harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, mulai dari segi kualitas, segi desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, ataupun rasa, agar dapat menarik konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Nah, pengertian produk juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan para konsumen. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk juga dipandang sangat penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pertimbangan untuk keputusan pembelian. Nah, berikutnya kita juga harus tahu arti produksi. Arti produksi. Produksi merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu kegiatan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Produksi itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan atau menambah guna suatu barang atau jasa. Produksi di sini mengolah benda atau bahan baku menjadi produk tertentu. Nah, produksi juga merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Dalam memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi tersebut, di mana faktor-faktor produksi di dalam ilmu ekonomi mencakup manusia atau tenaga kerja dengan simbol TK, modal mencakup uang atau alat modal seperti mesin M, yang kemudian SDA atau tanah T, dan skill atau teknologi S. Dan kemudian kita juga harus tahu apa itu arti anggaran produksi. Nah, dengan itu anggaran produksi adalah suatu pernyataan dari hasil produk yang umumnya diungkapkan di dalam unit. Anggaran produksi merupakan rencana perusahaan untuk mengalihkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Anggaran produksi merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi dalam selama periode mendatang yang mencakup jenis, kuantitas, atau fungsi atau unit fungsi dan penjadwalan operasi yang dilaksanakan. Anggaran produksi di sini merupakan penyebaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan, persediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin. Yang kemudian tujuan produksi. Di sini tujuan dari perencanaan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Yang ketiga,
untuk mengusahakan supaya perusahaan atau organisasi ini bekerja pada tingkat efisiensi yang tertentu. Yang keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi tersebut. Di samping itu, anggaran produksi juga berguna untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Nah, yang berikutnya yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi di sini, anggaran produksi seperti dihitung berdasarkan anggaran penjualan, menentukan anggaran penggunaan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya upah buruh, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Nah, maka dari itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain yaitu yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik atau peralatan perusahaan yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan juga pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Dan yang kelima yaitu modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Sekian, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alifah. Nama saya Siti Nur Alifah, NIM 073. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyusunan anggaran produksi. Langkah praktis menyusun anggaran produksi yang pertama adalah menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Terkait dengan lamanya produksi, yakni jangka waktu yang diperlukan untuk memproses barang mentah menjadi barang jadi. Yang kedua adalah menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Terkait dengan jumlah barang atau produk yang akan dihasilkan selama satu periode dengan melihat kembali anggaran penjualan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya. Di dalamnya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat adalah menentukan pola kebijakan produksi dan kebijakan persediaan. Dalam menentukan atau memperkirakan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang akan dihasilkan, harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, yaitu fasilitas pabrik. Agar dalam proses produksi bisa efisien menggunakan fasilitas pabrik. Yang kedua, fasilitas pergudangan. Ada beberapa jenis produk atau barang yang membutuhkan sistem penyimpanan secara khusus. Kemudian produksi yang jauh melebihi kemampuan gudang untuk menyimpannya akan mengakibatkan risiko yang menimbulkan biaya bagi perusahaan. Yang ketiga, stabilitas tenaga kerja. Beberapa jenis barang mempunyai sifat permintaan yang musiman dengan berdasarkan pada anggaran penjualan pada bulan-bulan tertentu di mana volume penjualan diperkirakan tinggi. Mungkin perusahaan harus memaksakan diri dalam berproduksi atau melakukan produksi. Dalam hal ini, perusahaan dapat menambah buruhnya atau tenaga kerja dengan menambah jam kerja dalam setiap harinya. Apabila buruh yang diperlukan sebagai tambahan mudah didapat, maka tidak ada masalah yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. Tetapi jika buruh tidak mudah didapat, berarti stabilitas kerja perusahaan itu terganggu. Ini dapat dihindarkan dengan membuat perencanaan produksi secara hati-hati dan membuat kebijaksanaan dalam hal persediaan dengan lebih teratur. Yang keempat adalah stabilitas bahan mentah. Apabila bahan mentah yang dipakai tidak selalu tersedia di pasar, hal itu dapat membahayakan kelancaran produksi. Karena itu, kebijaksanaan dalam pembelian bahan mentah sangat perlu diperhatikan. Yang kelima atau yang terakhir adalah modal yang digunakan. Kebijaksanaan produksi
harus diseimbangkan dengan kemampuan finansial perusahaan. Penyusunan anggaran produksi dapat dilakukan dengan 4 cara. 1. Mengutamakan stabilitas produk, yaitu tingkat kesediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produk juga harus stabil. Yang kedua, mengutamakan stabilitas sediaan, di mana tingkat produk dibiarkan berfluktuasi atau berubah dan sediaan awal harus sama dengan sediaan akhir. Dengan kata lain, sediaan awal harus konstan dengan sediaan akhir. Yang ketiga adalah gabungan antara stabilitas produk dengan stabilitas kesediaan. Yang keempat, disesuaikan dengan keperluan manajemen. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Rumus sederhana dalam penyusunan anggaran produksi adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir, kemudian dikurangkan dengan persediaan awal, ketemulah tingkat produksinya berapa. Dengan contoh, diharapkan bahwa 60 unit barang A akan berada di tangan perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama satu periode direncanakan 100 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 40 unit. Maka perhitungannya adalah penjualan 100 unit ditambah dengan persediaan akhir yaitu 40 unit, kemudian ketemu 140 yaitu 100 ditambah 40, lalu dikurangkan dengan persediaan awal sebanyak 60 unit. 140 dikurangi 60 yaitu 80, sehingga ketemulah perusahaan harus memproduksi barang A sebanyak 80 unit. Sekian presentasi dari kelompok